Oke, begitu ya rekan-rekan optimis. Jadi buat yang masih ragu atau mungkin yang saat ini udah di bidang teknik industri gitu ya, terus kayak takut nanti, ih gimana ya, karena kan mungkin ada di tingkatan-tingkatan tertentu tuh kalian suka kayak jadi meragukan diri kalian ya. Betul. Ini bener nggak sih masuk teknik industri? Kok kayaknya aku nggak cocok ya. Begitu bertemu dengan mata kuliah yang sulit tuh biasanya mulai tuh keraguan itu muncul. Kayaknya ini bukan passion saya deh. Kayaknya saya nggak cocok deh di sini. Iya. Itu kan baru dari satu mata kuliah ya. Mungkin kalian kurang cocok dengan mata kuliah itu, apapun alasannya. Tapi kan ada mata kuliah lainnya yang bisa jadi itu sangat relevan dengan apa yang kalian suka. Dan nanti ke depannya itu memiliki prospek yang besar gitu untuk pekerjaan atau karir kalian nantinya. Jadi jangan khawatir karena kita membahas suatu sistem di mana sistem itu kompleks juga ya Pak. Jadinya akan tetap relevan. Betul banget Bu. Jadi jangan takut buat masuk teknik industri, dan juga yang udah jadi mahasiswa teknik industri jangan ragu buat Melanjutkan berkecimpung gitu di ya. semua dunia yang sudah terintegrasi di sistemnya ya Bu ya. Ya nanti undanglah nanti kakak-kakak alumni supaya mereka bisa bercerita betapa mulianya seorang lulusan TI itu. Industri. Bener banget. Jadi kita juga terbuka ya, teman-teman optimis, kalau misalnya dari kalian itu punya apa ya, ide atau mungkin punya keinginan, kok kayaknya saya pengen tahu ya untuk orang-orang yang berkarir di bidang perbankan misalnya, teknik industri itu ngapain sih di sana. Nah, nanti kita undang betul. tuh. Nah, nanti bisa kontak saya akan carikan tuh alumni yang diinginkan gitu ya. Jadi Silakan komen aja. ya nanti ya. Jangan lupa langsung di komen yang Komen udah aja. punya requestan. Pak Rino itu banyak banget channelnya, 26 tahun pengalaman mengajar. Kebayang nggak itu udah berapa ribu Pak? Mahasiswanya berarti berapa Pak? Bimbingan saya sendiri sudah hampir 300 orang saya itu. 300 orang. Bimbingan tugas akhir ya. Itu baru bimbingan tugas akhir, belum yang diajarkan Ya, Pak. betul. Jadi pasti Kalian udah saja. banyak banget ya toh. Jadi apapun mungkin yang kalian cari, yang kalian kepoin tentang suatu industri tertentu atau role tertentu, bisa jadi Pak Rino bisa bantu untuk provide orangnya ya Pak ya. Baik, silakan. Oke, seperti itu ya Optimates. Obrolannya sekarang menarik sekali ya Bu. Menarik Kita ngomongin banget. tentang gimana lulusan teknik industri, nanti seperti apa lulusannya. Tapi Pak, rasanya kurang lengkap kalau kita belum mengenal sisi lain dari Pak Rino nih Pak. Sisi apa ini? Sisi yang bagian mana Sisi ini? yang Coba. belum mahasiswa tahu nih Pak. Kan yang mahasiswa tahu kan mungkin di kelasnya ataupun sebagai Bapak, sebagai Kak Prodi. Mungkin sisi lain Pak Rino di luar Kak Prodi ataupun dosen itu seperti apa? Oh. Ya saya begini-begini saja, tidak pernah berubah. Saya galak. Oke, saya akui saya orang galak. Anak saya pun Galak juga Pak. enggak merasakan kegalakan, tahu lah bahwa ayah itu galak kayak gitu ya. Jadi jangan khawatir ya, kalian tidak sendirian. Tapi ya begini, saya tidak menutupi apa yang ada di saya. Ya saya apa adanya. Saya mencintai kalian. Wih. Galak saya karena saya cinta. Oh iya. Jadi buat kelas yang pernah dimarah itu sebenarnya Pak Rino itu sedang menunjukkan cintanya, kasih sayangnya pada kalian. Jadi jangan baper ya. Berarti love language-nya Pak Rino itu Oh iya. Marah-marah. Yang penting jauhkan vas bunga dari depan saya. nanti ya Pak. Oh, Sayang. saya kira ada maksud lain. Oh ternyata takut dilempar. Karena dari tadi kan kesannya romantis gitu kan ya Pak. Iya. Saya kira apa gitu. Takut dilempar ternyata. Betul. Pernah tapi Pak kejadian. Pernah. Nanti tanya ke alumni angkatan 2012. Alumni angkatan 2012. Boleh komen mungkin korbannya Pak Rino? Alumni angkatan 2012. Iya. Nanti ada tanya ke Mas Noval. Mas Naufal, Langsung Mas Naufal angkatan 2012 boleh mungkin? Atau Bapak bisa spill sedikit kejadiannya, kronologinya gimana Pak? Iya Pak, penasaran itu betulan Pak. Ya,
jangan Jangan. biar Mas Oke. Noval nanti yang cerita. Nanti kita panggil Mas Noval untuk ikut podcast ini ya. Menarik banget. Pak. Menarik banget. Jadi kita bisa tahu apa yang men-trigger dan mungkin mereka yang akan diajar oleh Pak Rino bisa ini ya, bisa antisipasi. Antisipasi. Jauhin vas bunga dari Pak. Mungkin gak cuma vas bunga, penghapus spidol. Oke. Berarti kalau boleh sedikit nostalgia nih Pak, mungkin ada beberapa aktivitas yang sebetulnya pas Bapak masih jadi mahasiswa nih Pak, aktivitas ini Bapak lakuin terus nih sebagai mahasiswa. Tapi setelah Bapak jadi dosen, berkecimpung di dunia akademisi, aktivitas itu udah Bapak kurang-kurangin. Itu apa Pak biasanya? Apa ya? Jadi saya menjadi mahasiswa yang kurang beruntung lah sebetulnya. Beruntung dari apa ya? Bukan, tapi maksud saya gini. Jadi saya kuliah itu ya setengah membiayai diri sendiri lah gitu ya. Jadi pas ya itu satu hal yang saya sesali, itu pas kuliah tidak banyak waktu untuk belajar getol gitu. Karena setelah kuliah saya harus lari-lari menjadi pengajar gitu ya. Ya, pengajar anak-anak SMA, anak SMP gitu ya. Ya, hampir setiap hari. Jadi nyaris begitu kosong kuliah, saya harus mengajar Ngajar gitu. lagi. Sehingga ya sebetulnya kurang indah lah masa kuliah S1 saya itu. Ya, karena kuliahnya tidak maksimal dan itu menjadi penyesalan. Nah, sehingga apa ya? Saya merasa bahwa pas lulus itu harusnya saya bisa Lebih cepat. keren lah gitu, lebih bagus lah kalau ada. Tapi karena itu ya saya harus struggle lah gitu ya. Ya tahu sendiri saya harus tinggal di Jakarta dengan Rantau biaya gitu hidup ya. yang besar. Ayah saya guru SD gitu. Dia harus menguliahkan 3 anaknya dalam waktu yang bersamaan. Jadi kebayang waktu itu ya begitu, sehingga ya waktu saya nyaris habis untuk nyari tambahan keuangan lah gitu. Kebutuhan hidup ya, Pak. Kebutuhan hidup, betul. Ya itu sih yang tidak terlalu saya ingat gitu ya. Karena pas kuliah itu harus begitu gitu. Tapi ya banyak pengalaman lah, kayak di mesin itu kan ya kita sering ngoprek. Ya ngoprek yang paling paling terkesan itu saat saya itu dulu gabung, meskipun saya sebetulnya nggak intens, gabung di apa namanya, ada klub gitu ya, klub ngoprek itu namanya hovercraft gitu ya, bikin hovercraft. Nah setiap sore nongkrong sampai malam ngerjain bikin hovercraft dari mulai nol teman-teman itu. Ya saya karena tadi ya waktunya tidak banyak, ya sesekali saja, tapi itu teringat lah gitu ya, teringat bagaimana ya kita itu bisa membuat desain dari nol, kemudian mencari pendanaan sampai jadi hovercraft itu yang saat itu kita disumbang satu mesin, satu gelondongan oleh Toyota kalau nggak salah ya waktu itu ya, seingat saya ya. Nah, mungkin nanti kalau ada teman-teman saya yang lihat bisa, kalau saya salah bisa di komen. Nah tapi itu menjadi satu pengalaman yang indah gitu ya. Luar biasa, ini menarik, senang gitu ya ketika kita berhasil membuat sesuatu yang nyata dari sebuah impian gitu ya, sebuah angan-angan, sebuah yang tadinya nggak kebayang ternyata bisa kita ciptakan, terbentuk dan bermanfaat. Nah itu tuh nggak terlupa tuh, pengalaman itu nggak terlupa meskipun nggak intens ya, tapi itu menjadi ingatan saya, itu menjadi ya selalu terkenang-kenang lah itu. Kalau saya cerita ke siapa yang ketemu, anak-anak atau siapapun lah, dulu saya pernah begini, ya, kenapa ya, karena itu menyenangkan gitu. Dan saya pesan juga nih teman-teman nih yang lagi kuliah di sini ya, jadikan kuliah itu menyenangkan gitu ya. Harus menyenangkan, harus ditumbuhkan cinta dulu gitu ya.
kuliah itu cantik. Cantik lagi ya. Cantik lagi teman-teman. Jadi harus menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan maka semuanya itu akan ringan gitu ya. Jadi Kuncinya buat menjalaninya menyenangkan. happy ya Pak ya. Happy. Apapun struggle-nya tetap Betul. dilibas. Iya. Betul. Benar-benar. Berarti Pak itu mesinnya itu outputnya apa Pak? Suatu mesin yang menciptakan apa? Itu hovercraft, kendaraan yang bisa di darat dan di air. Nah, yang pakai blower besar di belakang dia naik 1-2 mili ya, 1-2 mili dari permukaan tanah sehingga dia bisa melayang. Nah, sehingga bisa dulu nyobanya itu yang saya ingat di Danau UI itu. Nah, kita uji cobanya di sana di danau itulah. Rame-rame didatengin Pak Menteri waktu, waduh seru sekali. Berkesan banget Pak ya. Terkesan. Itu masuknya ke unit kegiatan mahasiswa, Betul. lab atau apa Pak? Ya, jadi UKM. dari ya kayak komunitas lah. Kayak di sini mungkin anak-anak itu apa ya? KM Komatif gitu, tuh. Komatif. Tepuk tangan dan komatif. Dengar-dengar ini sebagian besar anak komatif ya, yang kredit ya sama anak himpunan ya. PR. Betul, HMTI Pak. Komatif semuanya collab demi podcast ini berjalan lancar Pak. Ya, harus begitulah ya. Kalau menyenangkan pasti kalian akan semangat lah ngerjakan. Jadi semuanya dibikin harus menyenangkan. Betul. Jadi walaupun kita di kelas itu serius, kita belajar maksudnya ya kita tahu mungkin ya apa yang dipelajari teknik industri. Kalian mungkin ada beberapa yang merasa kesulitan dan sebagainya, tapi kalian cobalah untuk mencari hal lain di luar kelas yang bisa membuat kalian tuh tetap enjoy menjalani ya hari-hari kalian kan tentunya nggak cuma di kelas ya, tapi kalian juga bisa join himpunan, kalian bisa join laboratorium, kalian bisa join unit kegiatan mahasiswa atau komunitas lainnya, atau organisasi lainnya apapun ya, baik itu di dalam kampus ataupun di luar kampus, yang bisa membuat kalian tuh tetap enjoy gitu menjalani hari-hari kalian. Jadi nggak selalu hari-hari kalian tuh cuma tugas, abis itu pulang, di rumah juga cuma scrolling atau cuma nonton gitu kan ya. Tapi cobalah cari suatu kegiatan yang bisa membuat kalian itu seneng gitu Pak ya. Ya, betul. Apapun itu, dimanapun itu gitu kan Pak ya. Yang penting seneng dulu. Ya, senang dan pastikan itu suatu yang ada value-nya buat Betul. kita ya. Ada value editnya ya. Dan buat kalian yang suka ikut organisasi nih ya, tolong pastikan kalian di sana itu juga ikut terlibat melakukan sesuatu. Jadi kalian gak cuma numpang nama aja. Jadi kayak oh iya aku nih member ini loh, dan itu nama organisasi yang besar gitu misalnya. Tapi sebenarnya kalian gak ada kontribusi apa-apa di sana, gak ada suatu value yang nambah ke kalian. Nah itu tuh gak ada gunanya. Walaupun di CV kalian mungkin bagus, tapi nanti ternyata pas mulai memasuki dunia kerja atau masuki karir itu tidak ada nilainya gitu kan Pak ya. Dijadikan kuliah ini sebagai investasi Pak ya. Ya, Dengan mengikuti berbagai organisasi, kegiatan-kegiatan yang nantinya akan mengembangkan soft skill bahkan yang enggak dipelajari di kelas Pak ya. Nah, itu tadi yang salah satu PPC tadi ya, yang terkait dengan leadership proaktif tadi itu akan diperoleh dari ketika kita tadi tuh mengerjakan sesuatu yang menyenangkan di luar, tapi punya value added-nya yang sudah jelas. Dan itu harus lah ya. Jangan jadi kupu-kupu. Apa tuh kupu-kupu? Kuliah pulang, kuliah pulang. Oke. Berarti harusnya jadi apa Pak? Ku apa Pak? Kunang-kunang. Kunang-kunang. Kuliah? Kuliah nongkrong. Nggak pulang dulu ya. Ya nongkrongnya di lab, nongkrongnya di himpunan, nongkrongnya di komatif. Komatif disebut lagi, bayar nanti ya. Dan nongkrongnya tentunya harus membahas suatu hal yang positif ya. Tidak hanya buat senang-senang tapi ada value yang dibahas juga. Terus ada outputnya Pak ya. Nongkrongnya sambil nonton Jumalti katanya itu boleh banget. Pak saya khawatir Pak. Ini kalau udah rilis nanti mahasiswa TI au-au semua. Anak TI, au. Oke Dezi. Berarti
insightful banget ya, Bu. Ada lagi nggak yang pengen kamu kepoin? Kan Hmm. kamu masih mahasiswa nih di sini. Mumpung lagi ada Parino, gitu ya. Apa mungkin ada barangkali suatu hal yang masih menjadi suatu pertanyaan bagi kamu atau kamu ingin bertanya terkait sesuatu kepada Parino? Parino ini Kaprodi loh, dan Kaprodi itu Betul sibuknya luar biasa. Jadi dengan adanya Parino di sini tuh benar-benar sebuah kesempatan yang istimewa buat kita. Paling mau nanya ini, Pak. Berarti kan Bapak pas tadi perjalanan Bapak sebelum menjadi dosen itu kan udah apa ya? Udah getol banget nih. Wah, saya lulus, saya harus jadi dosen. Nah, mungkin kan di mahasiswa-mahasiswa ada yang mungkin ketolak PTN ataupun ketolak prodi yang dia nggak suka, Yang dia prodi yang suka. dia suka, dan ternyata di plan B-nya dia masuknya di plan B. Mungkin ada beberapa masukan dari Bapak gimana kalau apa ya? Plan B-nya itu Plan adalah di B-nya itu TI adalah di sini. TI ataupun ternyata harap yang aslinya itu nggak sesuai dengan harapan, Pak. Gimana cara mengatasinya ataupun menghadapinya, Pak? Oke. Jadi yang pertama yang harus kita ini pelajaran hidup kan ya, bahwa kita harus sering belajar bahwa apa yang kita mau itu tidak harus selalu kita miliki gitu ya. Nah, kenapa ya? Karena ya begitulah hidup gitu ya. Saat itu sehingga apa? Sehingga ya satu ya kita harus fleksibel lah gitu ya. Fleksibel dan cepat beradaptasi. Kemampuan beradaptasi itu sangat penting gitu ya. Nah, kalau kita selalu terpaku pada satu hal yang memang tidak bisa kita dapatkan, maka yang sudah kita dapatkan itulah yang harus kita syukuri gitu ya. Disyukuri dengan cara ya tadi serius lah gitu ya. Jadi kuliah yang kita bayangkan bahwa saya kuliah di TI nanti akan jadi begini begitu begini, enggak gitu ya, bukan itu poinnya, tapi bagaimana kuliah dimanapun termasuk di TI gitu ya, di kita di sini ya di TI, kalau kita kerjakan dengan serius, dengan sukacita, dengan riang gembira ya, pasti akan kita dapatkan sesuatu yang buahnya yang besar. Dan banyak juga yang kita lihatlah pelajarannya siapapun yang pernah kita kenal, ya seringkali itu tidak nyambung dengan bidang dulu pas sekolahnya apa gitu ya. Pernah dengar ya, misalnya dia seorang dokter tapi tiba-tiba jadi ahli geologi Betul. dan seterusnya lah. Ya begitu tapi ya intinya ya yang sudah di hadapan maka lakukanlah dengan serius, dengan riang gembira, nah sehingga semuanya akan tetap bermanfaat. Karena ingat ya, waktu itu nggak bisa kembali gitu ya. Nah, kalau kita tetap megangin satu, oh ini sudah ketinggalan teman-temannya yang masuk yang bareng-bareng tamat SMA, gara-gara kita nunggu-nunggu yang pas dengan jurusan kita, yang lainnya sudah selesai, lulus, sudah bekerja, terus kita baru masuk pada tahun kedua atau ketiga, teman kita sudah jadi manajer, kita baru graduate gitu. Nah, jadi kan sayang itu. Sehingga apapun yang ada di hadapan kita, apalagi di TI, wah menyenangkan. Menyenangkan banget, karena kita fleksibel banget ya Pak ya. Betul. TI itu ilmu yang paling menyenangkan menurut saya. Teknik industri, Iya. ilmunya. Gitu. Oke. Intinya jangan berlarut-larut di kesedihan itu, Jangan, Pak. itu mah konyol lah. Dan harus ingatlah tidak semua orang punya kesempatan untuk kuliah ya. Ya kayak tadi mungkin banyak teman-teman kita juga yang kuliahnya itu harus sambil bekerja. Mereka untuk bisa datang kuliah ke kelas itu perjuangannya luar biasa. Tapi kita yang sudah tidak harus bekerja sendiri, fasilitas dilengkapi sama orang tua, kemudian ya asal-asalan. Nah itu berarti ya tidak dewasa lah gitu. Ayolah dewasa dengan cara membuktikan bahwa kita bisa loh gitu, kita bisa. Nah begitu itu kira-kira. Betul, optimis. Jadi kita jangan terlalu berlarut dengan apa yang nggak bisa kita capai, tapi bersyukurlah dengan apa yang sudah dicapai. Fokus in the present ya, dan mempersiapkan untuk future-nya itu kayak gimana. Jadi yang udah lewat move on aja gitu ya. Jadi fokus apa yang bisa dilakukan saat ini dengan optimal,
biar optimis juga nantinya bisa mencapai suatu kesempatan yang jauh lebih baik lagi ke depannya gitu. Oh iya Pak, saya tuh baru inget deh Pak. Jadi kan sebenarnya ya optimis, Jumalti ini akhirnya podcast ini itu ada dan beneran terlaksana. Jadi kalau terkait dengan omongan-omongan setelah banyaknya masukan itu kita langsung kayak oh iya nih kayaknya TI perlu bikin podcast. Tapi akhirnya kayak bener-bener ada suatu trigger yang ayo dong kita dari dosen dan juga dari mahasiswa gitu ya kita realisasikan gitu angan-angan ini. Itu sebenarnya dukungan yang paling kuat datang dari Parino selaku Kaprodi. Tapi Tepuk mungkin tangan dulu kali Bu. tepuk tangan dulu. Mungkin boleh sedikit diceritakan Pak, kenapa sih akhirnya Bapak itu bener-bener yang kayak, oh ayo dong cepet-cepet direalisasikan ini gitu. Karena kan nggak lama juga ya Pak yang waktu dari Bapak yang bener-bener mendorong kita sampai akhirnya ini bener-bener direalisasikan. Ya, saya lihat begini, jadi kita itu perlu saling bercerita lah gitu ya. Nah, saling bercerita tentang hal-hal yang indah gitu ya. Yang indah, Ya, yang cantik ya Pak ya. Yang cantik, yang indah, yang menyenangkan. Supaya apa ya? Supaya ya berbagi kebahagiaan ya. Jadi intinya cita-cita saya mendorong ayo bikin podcast ya Jumalti ini supaya apa? Supaya ada tempat lah ya, tempat nanti ngobrolin hal yang tadi yang menyenangkan gitu ya. Yang menyenangkan nanti kita misalnya bisa undang alumni-alumni siapapun yang mau pas datang ke Bandung, nah kita sempatkan nanti kita undang ke sinilah ngobrol sama adik-adiknya sama ini kemudian nanti mungkin misalnya teman-teman juga mahasiswa yang pengen berbagi silakan aja nanti bisalah diundang juga gitu ya. Kalau yang jago nyanyi misalnya mau agak-agak narsis dikit nggak apa-apa juga Nggak ya apa-apa. nyanyilah di sini Talent 10 ya. album gitu ya. Nggak apa-apa misalnya ada yang mau ngelucu dikit nggak apa-apa silakan aja. Nah itu sehingga satu ya bahwa ya harapannya ya sharing itu ada continue proses yang continue dengan ini dan manfaatnya pasti jauh lebih banyak lah ya pasti ya karena kalau kebaikan tambah kebaikan satu tambah kebaikan dua itu akan menghasilkan kebaikan yang tidak terhingga bukan hanya 3 atau 2 tapi tidak terhingga nah itu cita-citanya sehingga ya kemarin ayo mulai yang penting mulai dulu. Nanti kita akan siapa tahu kita bisa panggil CEO-nya Dian Sastro. Iya bisa nggak ya? Bisa ya. Ada apa dengan Dian Sastro itu? Jadi Parino ini sebetulnya fans berat Dian Sastro ya Pak ya. Gitu. Mungkin bisa bantu deh Dian Sastro. Ya, ayo optimates, show your power, do your magic please. Bisa mention Dian Sastro agar menotis adanya Jumalti ini dan siapa tahu gitu ya bisa diundang juga ke sini. Ya, amin. Amin. Setuju nggak nih? Tapi kalian kenal nggak sama Dian Sastro? Saya nggak tahu. Jangan nggak tahu itu siapa. Kenalnya satu pihak Pak. Dian Sastronya belum tahu mereka, tapi mereka fans juga ini. Oke gitu ya. Jadi sebenarnya Jumalti ini sengaja dan benar-benar kenapa sih bener didorong banget sama Parino ya biar ada suatu ruang untuk berbagi gitu dari siapapun ya, dari alumni, kemudian dari teman-teman TI atau dari dosen-dosen, dari mahasiswa gitu ya. Apapun yang bisa dibagikan yang sifatnya adalah kebaikan dan keindahan gitu ya. Keindahan dari pengalaman, kecantikan gitu ya. Jadi bisa di-share semuanya di sini. Jadi buat optimates yang mungkin baik itu alumni ya, terutama kalau misalnya ada alumni-alumni yang memang ingin membagikan suatu pengalaman dan hal lainnya untuk adik-adik di sini dan mungkin mereka yang dilema mau masuk teknik industri gitu ya. Bisa banget untuk approach Parino atau misalnya komen di sini atau DM kita langsung, bisa banget. Nah, mungkin langsung aja. Benar. Bisa. Jadi kita akan menyambut dengan senang banget gitu ya. Karena memang itu yang banyak dinantikan oleh rekan-rekan mahasiswa di sini khususnya gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya juga banyak dari mereka yang sedang ada di dilema ambil teknik industri nggak ya, masih relevan nggak ya dan sebagainya gitu ya.
bisa memberikan insight juga ke mereka. Karena seperti yang tadi Pak Rino bilang, mungkin kalian merasa itu adalah satu kebaikan, atau mungkin kalian ngerasa, itu kan cuma pengalaman pribadi. Tapi mungkin dari pengalaman pribadi itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang ditunggu-tunggu informasinya dari orang-orang lain di luar sana gitu. Jadi jangan ragu kalau misalnya ada suatu hal yang bisa dibagikan, kasih tahu kita, bisa lewat DM, komen, atau mungkin dari kami bertiga. Kalau misalnya ada yang kalian kenal, boleh info aja. Langsung aja di DM ataupun komen, biar kita nanti bakal reach kalian, atau kalian reach ke kita, nanti bakal kita undang di sini dengan senang hati ya Bu ya. Iya dong, pastinya. Kita sambut. Nanti akan bertemu dengan Bapak Rino juga. Ya, boleh kita. Tapi gak usah dibalas ya lemparannya ya. Pas bunganya jangan dibalikin. Jangan dibalikin. Oke, gitu deh. Mungkin udah di penghujung acara Bu. Ya, tapi Bapak bakalan berkenan kan Pak kalau diundang lagi? Oh, pasti. Pasti. Jadi buat kalian mungkin yang mau ngundang Pak Rino lagi, itu kemarin masih banyak banget yang kita pengen tahu, yang pengen kita ulik tentang Pak Rino, boleh komen aja dan kasih tahu kita juga kalian pengen tahu tentang apa gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa mengarahkan ke area sana. Betul banget. Mungkin sebelum menutup sesi kita kali ini Pak, Bapak ada pesan singkat atau Optimates. selama 1 menit, atau pesan yang Bapak inginkan untuk Optimates nih Pak? Ya. Intinya satu, jalani hidup dengan serius ya. Nah, jangan main-main lah hidup itu. Ya, harus serius tapi menyenangkan, menggembirakan. Jadi tetap itu harus balance, tapi serius ya. Serius itu ya ngerjakan sesuatu jangan setengah-setengah. Sampai selesai, harus persisten tadi. Harus getol, tidak pernah menyerah. Ya. Kalau sudah begitu, ya yakinlah kita akan mendapatkan sesuatu. Mendapatkan satu itu jauh lebih dari cukup daripada kamu atau kita semua itu hanya dapat sedikit banyak. Mending kita dapat satu bulat, karena itu pasti akan lebih bermanfaat. Untuk dapat satu bulat itu dari mana? Dari keseriusan tadi. Ya, kalau kita serius, maka kita akan dapatkan satu ditambah satu bukan sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan lebih dari tak terhingga. Keren banget memang Kaprodi kita ini ya. Baik, tadi kalau tidak salah juga ya, kayaknya tadi saya lihat Bapak ada mempersiapkan sesuatu, tapi dengan role-nya bukan Kaprodi, tapi sebagai sastra mesin gitu ya. Mungkin Bapak punya puisi nih buat Optimates. Tapi jangan menangis ya. Siapkan tisu para Optimates. Oke, ini puisi buat Optimates semuanya boleh banget. Sini Pak. Oh, Sini Pak. Oke. Oh. Judulnya ini Senandung Sepi di Bawah Bulan. Cinta dan bulan, dua nama yang tak pernah benar-benar bersua, seperti daun-daun maple yang berguguran perlahan. Merah dan biru saling menolak padam. Ia berkembang dalam diam, indah tapi perih, bersenandung dalam kalbu yang kosong, hanya gema yang menjawab. Rambut kita nanti memutih, waktu akan menelan semua suara. Tapi cinta ini tetap bersemu meski tak lagi disebut. Dengarkanlah gemericik air di antara bebatuan itu. Sepi sekali. Seperti mentari yang takut menyapa embun, seperti seruni yang layu sebelum disentuh oleh kupu-kupu. Indah ya, tapi indah yang membuat dada sesak. Indah yang kau simpan sendiri dalam malam yang terlalu panjang. Nah, jadi sekarang Optimates udah tahu kan kenapa Pak Rino mendapatkan gelar sebagai lulusan sastra mesin gitu ya. Karena memang
Pak Rino ini sudah memproduksi ada banyak sekali puisi yang tidak terhitung jumlahnya berapa. Jadi kalau misalnya kalian mau mendengarkan lebih banyak, Boleh pesan saya. boleh pesan ke Pak Rino. Jadi bukan cuma produksi mesin tapi puisi juga ya Pak. Iya. Pesan. Oke deh Kalau Pak Rino. misalnya nih ada dosen yang marah gitu, nah, supaya tidak marah, boleh pesan ke saya nanti. Ya, saya bikinkan Pesan puisi pesan puisi. langsung ke kaprodinya. Order. Nanti bisa ini ya, custom ya. Kalau misalnya ke bapak ini Oh, kayak bisa. gimana gitu, bapak itu gimana, ibu ini, ibu itu. Nanti disesuaikan. Sesuaikan. Oke. Gak kerasa Bu udah habis ya Ya. berbincang-bincang sama Pak Rino. Ya, kok Jadi- gitu sih? Tapi kita masih ada next episode-episodenya Pak. Ya. Dan mungkin nanti kita bisa undang Pak Rino lagi Ya, mewakili silakan. pertanyaan-pertanyaan Ya. dari mahasiswa ataupun calon-calon mahasiswa yang mau di prodi teknik industri ini. Ya. Oke, boleh silakan. Oke deh Optimates, mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kalau kalian ada masukan, saran dan sebagainya yang ingin disampaikan ke kami, silakan langsung komen ataupun DM melalui Instagram ataupun sosial media kami lainnya. Dan mungkin sekian saja Pak Rino, sekali lagi terima kasih banyak Oke. atas waktunya. Sekarang sudah jam 9 malam ya. Jam 9 malam di hari Jumat Pak Rino masih ada di kampus gitu ya. Luar biasa sekali dedikasinya untuk Optimates ya. Jadi semoga Jumalti ini bisa berjalan sesuai dengan harapan Pak Rino tadi. Ada banyak kebaikan yang bisa diperoleh oleh Optimates sehingga nantinya para Optimates bisa terus mengoptimalkan potensi diri sehingga bisa mencapai apapun yang diinginkan. Oke, Oke. mungkin sekian Mungkin saja. Sekian saja dari Jumalti Talks episode 1 kali ini. Ataupun episode berikut-berikutnya jangan lupa di follow dan juga tetap nantikan next episode dari Jumalti Jumalti Talks. Talks. Oke, bye-bye. See you. Optimates. Sampai jumpa di episode 2. Jumalti Talks.